Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang menyusun tujuan dan materi pembelajaran. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat Al-Arif dengan NIM T2018-1275. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama mengenai pengertian tujuan dan materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sendiri adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. Nah, sedangkan materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Untuk selanjutnya, pengorganisasian tujuan pembelajaran. Pengorganisasian sendiri adalah suatu mekanisme atau suatu struktur yang dengan struktur itu semua subjek, perangkat lunak, dan perangkat keras yang semuanya dapat berjalan secara efektif dan dimanfaatkan menurut fungsi dan porsinya masing-masing. Pengorganisasian dalam pembelajaran tampak pada adanya unsur-unsur yang mempersatukan, yaitu tujuan yang menjadi itikad bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan sedikit penjelasan dari teman saya tentang pengorganisasian materi pembelajaran. Pengorganisasian materi ajar adalah menyusun dan memilih materi atau bahan ajar yang baik dan sesuai sehingga terwujud kesatuan materi dalam bentuk bahan pelajaran yang siap disampaikan kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Pemilihan materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem instruksional dan yang mendasari penentuan strategi belajar mengajar adalah yang pertama kriteria tujuan instruksional. Yang kedua materi pelajaran supaya terjabar, dan yang ketiga adalah relevan dengan kebutuhan siswa. Yang pertama adalah kriteria tujuan instruksional. Suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Masuk ke yang kedua, yaitu materi pelajaran supaya terjabar. Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan, di mana setiap TIK telah dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat dengan spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajaran. Masuk ke yang ketiga, yaitu relevan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya, begitu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran, yaitu diantaranya yang pertama, materi pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan instruksional. Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan atau perkembangan siswa pada umumnya. Yang ketiga, materi pembelajaran harus serasi dengan urutan tujuan. Materi pelajaran disusun dari hal yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak, karena dengan cara ini siswa akan mudah memahaminya. Dan yang terakhir adalah materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual maupun konseptual.
kita masuk ke langkah-langkah penyusunan tujuan dan materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan capaian yang kita harapkan setelah proses pembelajaran berakhir. Tujuan pembelajaran memuat penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam RPP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang terdapat dalam indikator. Dalam bentuk pernyataan operasional, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan di dalam menyusun tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah audience, behavior, condition, and degree. Dalam tujuan pembelajaran harus memuat audien. Dalam kegiatan pembelajaran yang akan menjadi audien adalah siswa itu sendiri. Masuk ke yang behavior view. Maaf salah. Adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan muncul setelah dilaksanakannya proses pembelajaran. Misalnya setelah kegiatan pembelajaran siswa mengalami perubahan tingkah laku seperti mampu menyebutkan, mampu mengurutkan, mampu mempraktekkan dan hal lainnya, hal sebagainya. Masuk ke yang ketiga, condition, yaitu keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan siswa pada saat dilakukan pembelajaran, misalnya dengan cara mengamati, dengan berdiskusi, dengan menyimak penjelasan guru. Jadi seperti itu. Kita masuk ke yang terakhir adalah degree. Dalam degree ini adalah batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Masuk ke langkah-langkah penyusunan tujuan dan materi pembelajaran bagian materi. Materi pembelajaran. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dalam mengidentifikasi materi pembelajaran agar menunjukkan capaian KD, yaitu yang pertama, potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Kelima, struktur keilmuan. Dan yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh adalah relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Aprilia. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana penulisan tujuan dan materi pembelajaran di dalam sebuah RPP. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari tujuan dan materi pembelajaran. Tujuan yaitu memuat penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai di dalam sebuah RPP. Sedangkan materi yaitu isi atau substansi yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik melalui proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran, tentunya proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, seorang guru selalu dituntut untuk mampu menguasai materi pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan indikator yang dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati. Nah, pentingnya penyusunan tujuan pembelajaran yaitu agar guru dapat memilih materi, memilih media, serta memilih metode dengan baik dan benar. Dan para guru tersebut mampu menciptakan suasana belajar yang baik dan menyenangkan sehingga dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa langkah untuk merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada merumuskan tujuan khusus. Berarti
Merumuskan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi mata pelajaran yang akan dikembangkan dan lebih ke mengerucut lebih ke spesifik lagi. Misalnya merumuskan tujuan pembelajaran yang mengandung nilai-nilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada memilih pengalaman belajar. Karena di kelas tersebut peserta didik harus didorong untuk selalu aktif dan didorong untuk mencari dan menemukan sebuah fakta, karena di dalam kelas tidak hanya sekedar mencatat, namun yang lebih pentingnya mengenai proses pengalaman juga. Yang ketiga ada menentukan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dirancang bisa melalui pendekatan yang kelompok atau individu. Yang keempat ada menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini guru sangat berperan penting. Guru harus selalu dituntut untuk melakukan komunikasi yang baik. Guru juga berperan sebagai pengatur lingkungan belajar yang memberikan pengalaman belajar yang memadai kepada peserta didik. Yang kelima, ada memilih bahan dan alat. Memilih bahan dan alat tentunya memperhatikan berbagai hal, terutama pada kemampuan intelektual peserta didik, terus tipe-tipe media yang akan digunakan, serta manfaat dari bahan dan alat tersebut. Selanjutnya ada ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik meliputi gedung-gedung ya, ruangan kelas, terus laboratorium, papan tulis, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menuliskan materi pembelajaran di dalam RPP. Nah, keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat bergantung pada keberhasilan seorang guru dalam merancang materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran dilaksanakan setelah seorang guru memperoleh pengetahuan dari silabus dan pengembangan indikator pencapaian kompetensi sebelumnya. Nah, materi pembelajaran tersebut merupakan rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap, atau nilai, yang mana akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fakta. Di dalam merumuskan materi pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama harus fakta. Materi tersebut harus fakta. Segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, yang dimana hal tersebut meliputi nama tempat, nama orang, nama-nama objek, peristiwa sejarah, dan lain semacamnya. Contohnya dalam mata pelajaran sejarah misalnya, peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, seperti itu dalam merumuskan materi pembelajaran. Yang kedua ada konsep. Nah, segala hal yang berwujud pengertian-pengertian baru yang timbul dari hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, paradigma, rumus, hal terpenting misalnya, dan lain sebagainya. Contohnya dalam mata pelajaran fisika, hukum Newton tentang gerak. Yang keempat ada prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas di dalam materi pembelajaran. Saya kasih contoh, misalnya di dalam materi pembelajaran PAI, yaitu tata cara berwudu, tata cara memandikan jenazah, tata cara melakukan ibadah haji dan umroh misalnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir, sikap atau nilai, yang artinya memiliki nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat belajar, dan sebagainya. Nah, contohnya dalam pelajaran PAI yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sekian pembahasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.